Oke, baik. Untuk teman-teman mahasiswaku semua, kita akan bahas pada pertemuan kali ini mengenai UI dan UX ya. Untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Kita mulai dari yang pertama. Oke, pembahasan mengenai UI dan UX ini. Oke, sebelumnya untuk merancang atau membuat UI dan UX, kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan bisa diajukan lewat media atau forum yang saya siapkan untuk teman-teman, baik itu melalui grup WhatsApp ataupun Google Classroom ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cara membuat UI. Kemudian bagaimana cara membuat UI yang menarik. Kemudian bagaimana kalau fokus bikin UI yang bagus dulu biar nantinya user tertarik untuk melihat website atau aplikasinya. Ya, dari tiga pertanyaan ini eh, teman-teman pasti eh, mencari jawaban yang pas ya. Bagaimana cara membuat UI-nya, terus bagaimana cara membuat UI yang menarik. Kemudian eh, tentunya feedbacknya adalah UI tersebut nanti untuk user agar lebih tertarik kepada website dan aplikasi kita. Itu pertanyaan-pertanyaan yang eh, dalam perkuliahan ini teman-teman harus bisa jawab. Diharapkan bisa menjawab nanti. Oke. Pertanyaan yang kedua mengenai UX ya, user experience ya. Intermezzo sedikit mungkin di pertemuan sebelumnya. Untuk UI itu user interface, UX itu user experience. Kalau teman-teman belum tahu, harusnya sih sudah tahu ya. Dari capaian mata kuliah kemarin yang sudah saya sampaikan juga, teman-teman sudah saya kasih tahu untuk UI dan UX-nya itu seperti apa. Pertanyaan selanjutnya ini adalah bagaimana cara merancang UX. Oke, bagaimana cara merancang UX yang menarik yang bisa bikin user nyaman. Kemudian pertanyaan selanjutnya, fokus bikin UX yang bagus dulu biar nantinya user nyaman menggunakan website atau aplikasinya. UI-nya seadanya aja lah. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini dari pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan kita breakdown untuk jawabannya atau kita bedah bagaimana cara merancangnya, bagaimana cara agar user tertarik terhadap website atau aplikasi kita. Nah, dalam membuat UI atau UX ya, UI dan UX, lebih baik memprioritaskan dulu UI atau UX. Menurut Anda? Menurut teman-teman semua gimana? Oke, kita ubah pertanyaannya ya. Dari pertanyaannya tadi, kita rubah mindsetnya sedikit. Hal apa saja yang membuat suatu produk disukai oleh user? Oke, daripada kita memikirkan bagaimana membuat UI atau UX terlebih dahulu, yang mana dulu, kita rubah mindset atau pertanyaannya menjadi hal apa aja yang membuat suatu produk disukai oleh user. Itu yang perlu teman-teman tekankan dalam sebelum membuat UI dan UX, yaitu hal apa aja yang membuat suatu produk disukai oleh user. Produk ini yang kita bicarakan adalah website atau aplikasi ya tentunya ya, untuk tampilan UI dan UX-nya. Oke, selanjutnya, kenapa mengubah pertanyaannya? Alasannya ya yaitu karena tujuan dari pertanyaan UI dulu atau UX dulu adalah ke arah membuat suatu produk ya, yang mana ujung-ujungnya adalah memikirkan bagaimana produk itu agar selalu digunakan oleh user ya. Ini saya tebalkan, memikirkan bagaimana produk itu agar selalu digunakan oleh user. Apa yang harus kita buat, apa yang harus kita create. Nah, di sini ada penjabaran mengenai hal apa aja yang membuat suatu interface disukai oleh user ya. Hal apa aja yang membuat suatu UI, user interface-nya itu disukai oleh pengguna.
saya breakdown, ini ada hierarchy of user needs. Ya, bentuknya segitiga. Gambar ini adalah hierarki kebutuhan user yang digambarkan oleh Aaron Walter yang terdapat pada bukunya Design for Emotion. Ya, ada 4 hal yang harus dipenuhi oleh suatu product interface agar disukai oleh user. Yang pertama adalah fungsional, ya. Fungsional ada pada piramida bagian bawah. Yang pertama fungsional, sebuah website atau aplikasi yang tidak jelas apa fungsinya tentu tidak akan menarik bagi user. Betul? Jadi kita dalam membuat sebuah produk harus menentukan dulu fungsinya ini untuk apa. Ya, fungsi program aplikasi atau program website kita digunakan fungsinya untuk apa oleh user tersebut. Sehingga sebelum membuat suatu produk, definisikan dulu nih, definisikan dulu apa fungsi produk tersebut, ya. Disesuaikan dengan pasar, ya, sesuaikan dengan user yang akan kita tuju. Apakah website untuk mencari tiket pesawat atau mungkin aplikasi untuk mencari tiket pesawat? Kemudian apakah itu website atau aplikasi untuk membeli tiket bioskop? Atau mungkin website atau aplikasi untuk mencari atau membeli atau mencari informasi mengenai berita kriminal, berita terbaru, dan lain sebagainya. Kita harus breakdown tujuan atau fungsinya website atau aplikasi itu atau produk kita itu akan digunakan seperti apa oleh user. Yang kedua ada reliable atau dapat diandalkan. Jadi sebuah website atau aplikasi pencarian tiket pesawat contohnya, ya, yang bisa memberikan hasil pencarian dalam waktu singkat atau cepat tentu akan lebih disukai oleh user, ya. Bayangkan aja teman-teman, dalam mencari suatu tiket kereta, pesawat, atau mungkin apapun, pasti pilih aplikasi yang paling cepat, ya, paling cepat prosesnya, kemudian paling singkat waktu mencarinya, karena didukung oleh misal fitur searching yang bagus atau mungkin fitur-fitur yang lain, pasti itu akan lebih disukai oleh pengguna atau user. Kemudian sebuah aplikasi penunjuk jalan misalnya yang bisa memberikan arahan yang tepat dan tidak mengarahkan user ke jalan yang sempit, ya, dan tidak jelas tentu akan lebih disukai oleh user, ya. Teman-teman pernah pakai Waze, ya. Itu yang semacam Google Maps, ya, bisa alat atau aplikasi penunjuk arah jalan. Itu ketepatan dan kecepatan aksesnya juga bagus, ya. Ini bukan lagi promo, tapi memang saya juga pernah menggunakan itu, nggak kalah dengan Google Maps. Artinya aplikasi itu fungsinya memenuhi kebutuhan saya untuk mencari lokasi misal. Kemudian ada contoh yang lain adalah aplikasi ojek online, ya, dimana yang bisa menemukan abang-abang ojeknya dalam waktu singkat dan cepat tentu akan lebih disukai oleh user. Kemudian aplikasi atau website yang jarang sekali atau tidak pernah mengalami down, ya, pada saat diakses tentu akan lebih disukai oleh user, ya. Itu artinya dari 4 poin ini aplikasi atau produk atau website kita itu bisa diandalkan, mulai dari fungsinya, kemudian ya barangkali database-nya atau aksesnya tidak mudah down, kemudian aksesnya lebih cepat, aplikasi tidak berat, tidak terlalu banyak memakan memori, ya. Itu aplikasi yang bisa diandalkan. Usable atau mudah digunakan. Jadi sebuah website atau aplikasi pencarian tiket misalnya, ya, yang pengoperasiannya mudah dipahami tentu akan lebih disukai oleh user. Jadi memang mudah dipahami ini subjektif, ya, artinya mungkin barangkali bagi saya ini mudah, tapi mungkin bagi orang tua saya yang menggunakan aplikasi ini atau produk ini itu akan terasa sulit. Jadi kita sebagai developer harus memang benar-benar mengerti tujuan pasar kita sehingga kita dapat meng-create baik UI atau UX-nya atau mungkin programming aplikasi dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan user,
agar mudah digunakan. Sebuah website belanja online di mana user yang memakainya tidak kesulitan menemukan tombol untuk membeli dan juga tidak kesulitan dalam memilih metode pembayaran. Tentu itu akan lebih disukai oleh user, ya. Kemudian sebuah aplikasi ojek online lagi, ini ada contohnya yang bisa menunjukkan secara akurat posisi abang ojeknya di map, ya, sehingga user yang menunggu dijemput bisa mengetahui abang ojeknya sampai di mana, tentu akan disukai oleh user. Jadi mudah digunakan ini terkait fungsinya oleh user, bisa digunakan dengan cepat, dengan mudah, itu akan lebih disukai. Selanjutnya yang keempat, masih ada lagi untuk yang mudah digunakan. Contohnya adalah aplikasi ojek online, ya, masih ya, yang bisa membuat user dan abang ojeknya berkomunikasi secara mudah, tentu akan lebih disukai oleh user. Jelas. Kemudian sebuah website atau aplikasi yang bisa memberitahu kesalahan user saat mengisi sebuah form, tentu akan disukai oleh user. Ya, kembali lagi itu tadi mudah digunakan. Ya, contoh yang terakhir adalah sebuah website pencarian kursus online yang saat memperlihatkan hasil pencariannya memudahkan user dalam membaca semua informasi, tentu akan disukai oleh user. Contohnya seperti di bawah ini. Kelihatan nggak? Oke, contohnya seperti ini. Nah, saya zoom. Masih belum kelihatan? Oke. Oke, baik. Oke. Jadi tampilan yang pertama ini, ya. Yang pertama ini adalah contoh tadi apa? Pencarian kursus, ya. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman nanti bisa menilai mana yang lebih enak dilihat dan lebih disukai. Apakah yang atas ini, ya, ataukah yang bawah? Oke. Silakan teman-teman nilai sendiri. Nanti kita akan coba breakdown mengapa alasannya milih atas atau mengapa alasannya memilih bawah. Kalau ini bedanya, ya, pada penempatan dari fitur-fiturnya, ya, atau informasinya. Mungkin bintang ini yang pertama, bintangnya di sini, yang di sini. Kemudian pasti ada alasannya. Kemudian ini bentuknya vertikal, ya, kalau ini horizontal, ya. Kemudian di perbandingan yang kedua sama penempatannya. Kemudian ini ada yang dicoret, tulisannya lebih tebal, ya. Ini juga tulisannya lebih sama sih, ya, cuma memang penempatannya kalau ini. Oke, dari dua ini teman-teman bisa menilai, ya, mana dari contoh ini yang paling mudah untuk dibaca, ya. Kita akan cari tahu jawabannya. Jadi sebuah aplikasi pembelian tiket bioskop yang bisa menunjukkan di mana posisi layarnya dan di mana saja kursi yang masih bisa dibeli, tentu akan disukai oleh user. Oleh karena itu seperti ini. Di sini ada beberapa penempatan posisi yang harus diperhatikan. Informasi yang kita sampaikan harus diperhatikan juga penempatan posisinya agar mudah dibaca oleh user. Kemudian sebuah aplikasi atau website yang bahasanya to the point, tidak bertele-tele, mudah dimengerti, tidak berbelit-belit, tentu akan disukai oleh user. Di sini juga dicontohkan beberapa bahasa yang singkat, padat, kemudian dan dibedakan. Kalau di contoh ini dibedakan, yang tebal itu adalah yang informasi yang paling kita tekankan, sedangkan yang abu-abu adalah yang ya, ditekankan tapi tidak seharus yang tebal, seperti itu. Penempatan, kemudian informasi yang disampaikan harus tepat,
Itu salah satu apa namanya, strategi user experience. Jadi kita menyampaikan informasi kepada user berdasarkan pengalaman atau berdasarkan apa yang mereka lihat, seperti itu. Penekanan pada font, penekanan pada warna, penekanan pada posisi itu sangat diperlukan dalam penyusunan UI atau UX, UI dan UX, sorry. Oke, ini udah. Kemudian terakhir ya, ada pleasurable atau menyenangkan. Ya, dari segitiga itu tadi, hierarki itu yang terakhir adalah pleasurable atau menyenangkan. Jadi sebuah aplikasi yang bisa memberitahu user ya bagaimana cara menghapus data dengan cara yang unik melalui transisi misalnya, tentu akan menambah kesan bagi user. Oke, sebuah aplikasi yang bisa memberitahu user bagaimana cara menghapus data dengan cara yang unik melalui transisi misalnya, tentu akan menambah kesan bagi user. Jadi dalam sebuah aplikasi, ketika kita sedang mengganti slide atau mungkin meng-close atau back, itu ada transisi yang menarik, itu juga akan menambah experience, kesenangan dari user itu meningkat, dan kepercayaan mereka menggunakan produk kita terus-menerus juga semakin meningkat. Tampilan visual berarti ya, ini kaitannya ya. Kemudian sebuah aplikasi yang bisa memberitahukan user apa hal yang seharusnya dilakukan oleh user dengan cara yang unik melalui transisi misalnya tadi ya, tentunya akan menambah kesan bagi user. Oke. Kemudian aplikasi yang bisa memberikan efek transisi berpindah halaman untuk memperjelas konteksnya tentu akan menambah kesan bagi user. Tadi juga udah dibahas untuk memindah halaman, back, kemudian mengklik misal ada transisi sesuatu, mungkin itu akan lebih menambah kesan menyenangkan bagi user. Jadi pleasurable ini kalau saya bisa katakan kaitannya dengan visualisasi kita, bagaimana cara kita menyenangkan user atau pengguna kita dengan cara-cara atau dengan memaksimalkan visual yang bisa kita tampilkan dengan menarik. Salah satunya dengan transisi ini. Lanjut, sebelum kita akhiri, kesimpulan ya. Untuk membuat sebuah produk UI yang disukai oleh user, maka kita harus mempertimbangkan 4 faktor tadi. Functionality atau memiliki fungsi, reliable atau dapat diandalkan, usable mudah digunakan, atau dan pleasurable yaitu menyenangkan. Jadi sebuah aplikasi atau website yang bahasanya tidak terlalu kaku dan terkadang ada nuansa humornya tentu akan menambah kesan bagi user. Sekali lagi, bahasanya yang tidak terlalu kaku dan terkadang ada nuansa humornya tentu akan menambah kesan bagi user. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah pertama-tama seperti yang sudah saya sampaikan di awal slide, tentukan fungsi dan tujuannya dan tentukan target pasar dari produk kita sehingga kita bisa menyusun atau mendesain UI atau UX-nya sesuai dengan pasar kita. Ya nggak mungkin juga kita mendesain UI atau produk UI atau produk aplikasi website atau aplikasi untuk anak-anak tapi dengan warna-warna yang atau dengan tulisan yang katakanlah old school atau mungkin tulisan-tulisan yang tua atau tulisan yang kuna, apa bahasanya ya, konvensional dan sebagainya. Kita harus menggunakan segala desain kita menyesuaikan dengan target pasar yang kita tentukan di awal sebelum membuat aplikasi atau website atau produk kita. Setelah itu baru kita breakdown mulai dari tadi functionality, reliable, usable, pleasurable, menyesuaikan dengan target pasar produk kita. Oke, mungkin itu saja untuk materi UI dan UX. Apa dulu yang harus dikerjakan? Selanjutnya ada tugas dari saya untuk teman-teman semua. Jadi buatlah kelompok peranggotakan maksimal 5. Kemudian review salah satu software pembuat UI berikut ini. Yang pertama ada Sketch App, Adobe XD, Figma,
InVision Studio, dan Just in Mind. Dengan catatan satu software di atas direview maksimal oleh 2 kelompok. Jadi silakan teman-teman berdiskusi di grup kelas ya. Kira-kira kelompok ini dan kelompok ini mau ngerjain apa, ngerjain software yang mana, maksudnya nge-review software yang mana. Kemudian dua kelompok selanjutnya mau nge-review software yang mana, itu silakan didiskusikan. Oke, dari saya cukup sekian mungkin. Salam IMK.